Begitu pula dengan tanaman tomat labu ini, di mana polybagnya terisi bahkan tidak sampai setengah. Akan tetapi sahabat, sudah mulai berbuah, tanamannya kokoh tanpa penunjang. Inilah tomat labu sahabat ya. Dan di dalamnya ini sahabat, kita akan lihat tanaman kembang kol di polybag. Tentunya menyenangkan memang bila kita memiliki kompos sahabat yang kita gunakan untuk sebagai media campuran di polybag. Semua akan tumbuh subur seperti ini. Ideal memang bila kita memiliki kompos sahabat. Akan tetapi pada video kali ini beliau akan kesampingkan hal ini. Jadi tidak perlu sahabat memiliki kompos secantik ini terlebih dahulu untuk bisa menjadi syarat dari kesuburan yang ada. Salah satu dari sekian banyak jenis tomat cherry yang beli tanam sahabat, itu sudah berbuah. Meskipun ini adalah sebenarnya tomat yang cukup rakus dengan nutrisi, tapi bukti mengatakan bahwa tanaman ini berbuah dengan sangat baik. Padahal medianya terlihat sangat dangkal, bahkan tidak sampai sejengkal. Masih banyak sekali sisa dari polybag seperti ini sahabat. Jadi hanya setengah dari isian polybag. Kemudian tanaman ini tanda kutip sebenarnya tidak atau kurang terurus sahabat, karena saking banyaknya beli menanam di kebun. Akan tetapi sebenarnya tidak banyak yang tahu bahwa di dalamnya ini sebenarnya semuanya bahan organik yang terdekomposisi. Membuat kompos secara cepat sudah sering sekali beli kupas di channel ini. Mulai dari menggunakan yang namanya bak kompos, kemudian menggunakan media karung sebagai wadah, dan banyak sekali sahabat bisa lihat video-video sejak tahun 2016, 2017, 18 sampai 2020, 2021 bahkan sampai sekarang banyak beli menggunakan metode-metode mempercepat terjadi proses dekomposisi dari bahan-bahan organik yang kita miliki. Nah, akan tetapi kendalanya sahabat, beli harus adil. Dalam arti mungkin bahan-bahan organik seperti ini akan mudah sekali beli dapatkan di tempat beli. Begitu juga dengan tempat membuat kompos yang tersedia cukup lahan di tempat beli. Tapi bagaimana dengan sahabat-sahabat yang tidak memiliki semua itu? Bahan organiknya susah, kemudian belum lagi tempat untuk membuat wadah kompos secara khusus. Nah, pada video kali ini beli akan membantu sahabat bagi sahabat-sahabat yang terbatas. Baik itu terbatas masalah waktu, terbatas masalah lahan untuk membuat kompos, bahkan terbatas dengan bahan-bahan organik. Tidak seperti beli yang mudah sekali mendapatkan bahan-bahan organik, baik itu bahan coklat seperti ini maupun bahan hijau. Dan beli rasa sahabat ini akan menjadi video yang sangat menarik dan menjadi jalan keluar bagi sahabat yang selama ini kesusahan dalam membuat kompos. Yang pertama, beli di sini akan mempersiapkan dulu wadah untuk pembuatan kompos yang akan kita bikin sahabat. Beli menggunakan polybag, ini polybag ukuran 45. Sahabat juga bisa menggunakan polybag ukuran lebih kecil seperti ukuran 40 maupun 35. Tapi syarat yang paling penting sahabat yang sahabat harus lakukan adalah sahabat harus menambah lubang-lubang drainase di bagian bawah dari polybag yang akan kita gunakan. Alasannya apa? Sebentar lagi beli akan jelaskan. Nah, jadi seperti ini kira-kira sahabat ya. Jadi cukup banyak lubang-lubang yang beli tambahkan di bagian bawah sepertiga bagian dari permukaan bawah polybag. Jadi seperti ini sahabat. Sekarang beli akan mengajak sahabat untuk membuat medium starternya dulu untuk pembuatan kompos yang bisa sahabat langsung gunakan untuk menanam ini. Siapkan ember. Biasanya beli menggunakan ember yang lebih besar, tapi ini untuk demonstrasi ke sahabat beli gunakan ember ukuran sedang seperti ini. Kemudian berikutnya ada beras. Nah, 1 gelas beras. Mengapa harus menggunakan beras beli? Sebentar lagi sahabat akan menemukan jawabannya. Kemudian tuangkan air. Nah, jadi kemudian sekarang akan beli aduk sahabat ya. Nah, pasti sahabat banyak yang bertanya mengapa beli tidak menggunakan air cucian beras saja beli. Sebentar lagi sahabat juga akan menemukan jawabannya. Kemudian siapkan starternya berupa, di sini beli menggunakan pupuk organik cair berbahan dasar terasi. Kenapa? Karena aromanya yang paling bersahabat dengan hidung. Selain itu juga manfaatnya banyak sekali. Sebenarnya idealnya sahabat bila memiliki biang kompos silahkan gunakan biang kompos karena itu akan jauh lebih baik. Akan tetapi karena
Beli sendiri saat ini sedang tidak pegang biang kompos karena belum panen, jadi beli gunakan saja pupuk organik cair dari Terasi ini. Jangan lupa untuk mengocok terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Kita gunakan untuk ini ember ukuran sekitar 5 liter sahabat. Beli gunakan sekitar 200 ml. Tuh kan, aromanya luar biasa. Jadi bagi sahabat yang belum membuatnya, silahkan dibikin sahabat ya. Karena videonya sudah ada dan sudah banyak sekali sahabat-sahabat yang membuat pupuk organik cair ini dan hasilnya luar biasa bagi tanaman. Videonya sudah ada, nanti di akhir video beliau akan perlihatkan linknya. Jadi kalau boleh dikata pupuk organik cair ini tidak mengganggu hubungan pertetanggaan kita. Aromanya manis seperti tape sahabat. Oke, sekarang kita ke step berikutnya. Di sini siapkan dua jenis bahan. Yang pertama bahan hijau dan bahan coklat. Sudah sering sekali perlihatkan di video-video sebelumnya bagaimana pentingnya meracik kompos adanya kedua bahan ini, bahan hijau dan bahan coklat. Apa saja bahan hijau dan apa saja bahan coklat, beli sudah bikinkan tabelnya. Jadi silahkan di screenshot dan dipelajarin. Oke, step pertama tadi sudah kita siapkan semua. Ini ada starternya, kemudian ada wadahnya, ada bahan hijau, ada bahan coklat. Yang pertama sahabat perlu lakukan adalah ambil dari bahan hijaunya, masukkan ke dalam sini. Nah, masukkan ke dalam starternya seperti ini sahabat ya. Nah, kemudian setelah itu masukkan ke dalam wadah polybag. Mengapa bahan hijau yang pertama kali masuk beli? Sebentar lagi sahabat juga akan menemukan jawabannya. Sabar. Jadi saksikan, jangan di skip karena kalau skip bisa terjadi kesalahan yang mungkin bisa berakibat fatal bagi tanaman yang akan ditanam di polybag ini langsung. Jadi tanpa harus ditunggu sahabat ya. Nah, ini bagusnya kita menggunakan polybag yang ukurannya cukup besar karena akan banyak sekali menampung dari bahan organik yang kita siapkan. Sudah habiskan bahan hijaunya, masuk semua ke sini. Usahakan sahabat ketika masukkan bahan hijau itu benar-benar ditekan, diremas, ditekan agar padat seperti ini sahabat. Nah, jadi banyak bahan organik hijau yang bisa kita masukkan. Nah, kemudian ada yang bertanya pasti mengapa tidak menggunakan air cucian beras? Karena berasnya kita butuhkan. Kalau air cucian beras tidak ada berasnya. Jadi kita taburkan berasnya di atas dari bahan hijau ini. Mengapa beli menaburkan beras? Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sahabat silahkan cek-cek lagi video-video tahun 2018, 2019 sampai 2020 yang lalu. Jadi beras itu merupakan media terbaik dari bertumbuh kembangnya cendawan yang merupakan cendawan pengurai, itu berupa fungi trichoderma maupun cendawan baik lainnya seperti misalkan Rhizobus oligosporus dan teman-temannya. Jadi penting sekali sahabat menambahkan sedikit taburan beras di bagian atas dari layer pertama kita, yaitu layer hijau. Kemudian sekarang beli akan tambahkan layer kedua, yaitu layer coklat. Nah, menggunakan bahan keringnya juga sama seperti tadi sahabat ya. Kita celupkan dulu ke dalam starternya ini. Bila sahabat ingin membuat starter, membuat dalam jumlah banyak polybag, beli sarankan gunakan wadah yang lebih besar. Jangan gunakan ember kecil seperti ini, karena ini hanya cukup mungkin untuk beberapa polybag saja. Tapi bila kita membuatnya masif, sekitar 100 polybag seperti ini, maka gunakan wadah yang lebih besar. Prinsipnya sama, ditekan-tekan. Karena ini merupakan layer kedua, akan kita tambahkan layer terakhir nanti. Oke, kita sudah dapatkan. Ini lumayan berat sahabat ya. Jadi bahan coklatnya juga kita tekan-tekan sampai padat seperti itu. Kemudian sebelum layer terakhir, kita tambahkan sedikit saja bahan hijau di atas dari bahan coklat ini. Tipis saja, tidak perlu banyak-banyak sahabat ya. Oke, sekarang beli akan masukkan layer terakhir berupa tanah yang kita campur dengan arang sekam. Jadi ini merupakan layer terakhir sahabat ya, atau layer bagian yang akan kita gunakan untuk menanam tanamannya. Nah, mengenai layer terakhir ini apakah perlu dicampur kompos? Beli tidak. Jadi gunakan layer terakhir ini berupa tanah yang dicampur dengan arang sekam. Jadi tambahkan sampai benar-benar penuh di pinggiran dari bibir
polybag paling atas ini sahabat. Jadi kira-kira seperti ini. Tambahkan lagi. Kemudian sahabat siram dengan menggunakan air biasa pada bagian layer paling atas dari kompos yang kita bikin di dalam polybag ini. Kemudian setelah ini sahabat, Beli sudah siapkan. Ini adalah bibit kembang kol yang sudah siap kita pindah tanamkan. Jadi apakah langsung Beli? Tidak menunggu, tidak sahabat. Jadi semua sudah Beli persiapkan sedemikian rupa sehingga kita bisa langsung menanam tanaman sayuran yang bisa kita langsung pindah tanamkan ke dalam media ini. Yang pertama, ini di awal video tadi Beli mengungkapkan bahwa di bagian bawah polybag ini sahabat, Beli berikan lubang-lubang yang jauh lebih banyak daripada lubang bawaannya. Fungsinya apa? Ini berkaitan dengan, silahkan dicatat, silahkan disimak, jangan di skip sahabat ya. Berkaitan dengan bahan hijau yang tadi Beli berikan di bagian paling bawah. Bahan hijau dan bahan coklat merupakan bahan pembuat kompos yang harus ada sehingga proses dekomposisi menjadi berjalan dengan cepat dan lebih baik. Bagian hijau itu sendiri sahabat, itu mewakili daripada nitrogen. Pembusukan yang terjadi nanti akan mengeluarkan gas metan, sehingga ketika layernya ditempatkan di paling bawah, maka gas-gas yang panas yang akan keluar dari lubang-lubang yang sudah kita persiapkan. Juga akan banyak keluar air lindi sahabat, juga akan keluar melalui lubang-lubang yang ada di bawah sini. Jadi tidak akan mengganggu tumbuh kembang dari tanaman yang kita tanam di bagian atas sini. Nah sahabat-sahabat bisa menanam tanaman usia panen di atas 1 bulan. Jadi 1 bulan setelah HST, tanaman-tanaman yang masa panennya di atas 1 bulan, sahabat silahkan gunakan cara seperti ini. Karena cara ini akan efektif untuk tanaman-tanaman seperti itu. Tapi kalau untuk tanaman usia pendek yang usia panennya hanya 1 bulan atau bahkan kurang, tidak usah menggunakan metode seperti ini. Sudah Beli perlihatkan bagaimana metode menanam sayuran usia pendek di video sebelumnya. Masuk di minggu pertama, kemudian ke minggu kedua, media ini akan drop sahabat ya. Jadi akan turun seperti itu sahabat. Itu wajar karena bahan organik, sebagian besar bahan organik adalah penyusun dari polybag ini. Jadi akan mengalami penyusutan seiring proses dekomposisi yang terjadi. Sehingga nanti media akan menjadi turun seperti itu sahabat. Tapi tidak usah khawatir, karena meskipun medianya turun bahkan menjadi setengah dari ukuran polybag itu sendiri, nutrisi yang terdapat di dalamnya itu sangat melimpah. Jadi tidak akan berpengaruh bagi kesuburan dari tanaman yang sahabat tanam. Dan positifnya lagi sahabat, serunya menggunakan metode ini ketika tanaman sudah mulai menua, sahabat mencabut tanamannya dan sahabat bisa menanam lagi ke media tanpa harus melakukan olah media lagi. Luar biasanya itu sahabat ya. Jadi ketika tanaman sudah menua, dicabut, mungkin tambahkan sedikit media di atasnya saja, tapi nutrisi yang terkandung di dalam polybag itu masih banyak dan melimpah. Sahabat bisa buktikan sendiri. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya, Beli tanaman apa yang bisa, ini sambil panen sahabat ya, tanaman apa yang bisa kita tanam, kita tumpang sarikan dalam satu raised bed. Jadi jawaban Beli sangat sederhana sahabat. Jadi sahabat tinggal menumpang sarikan tanaman-tanaman usia pendek, sahabat bisa kombinasikan dengan tanaman usia menengah. Jadi kita bukan melihat jenis tanamannya apa, tapi masa panennya seberapa lama. Nah, seperti yang Beli tanam ini sahabat ya. Ini ada lobak merah. Beli tanam dengan berbagai jenis sayuran juga yang usianya juga pendek. Akan tetapi Beli tumpang sarikan dengan misalkan tanaman cabai seperti ini, juga tanaman tomat yang masa panennya itu usia sedang. Jadi nutrisi yang ada di dalam media ini sahabat tidak berbarengan dihisap dalam fase yang sama. Jadi ketika fase generatifnya berbarengan, itu yang bahaya. Tapi kalau fase generatifnya itu agak berjauhan, itu akan mudah bagi tanaman kita menyesuaikan diri. Seperti misalkan ini ada kale, ternyata namanya kale red rubble sahabat ya. Nah, jadi seperti itu cara dari menanam secara tumpang sari. Jadi di sini nggak karuan, ada banyak sekali, bahkan melangkah pun agak susah. Tapi semuanya tumbuh dengan sangat baik.
lumayan. Ini tanaman jagung juga pagi ini akan beli panen untuk sayur. Jadi tanaman jagung ini sudah generasi entah keberapa di lahan yang sama. Di lahan sebenarnya lahan sempit sahabat ya, memanjang seperti ini, dimana samping-sampingnya inilah betonan. Rahasia agar tanaman jagung tetap subur sudah ada di video ini. Jadi silahkan ditonton. Maka tidak masalah lagi bila kita menanam jagung berapa kali pun dalam periode apapun, meskipun tanpa kita melakukan olah tanah lagi. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.